Itu pakai Mentimeter nih misalnya, pakai tools lah, apapun itu, Kahoot tadi misalnya itu. Padahal simple ya. Padahal simple. Menurut kita simple. Iya. Tapi ternyata enggak juga bagi beberapa audiens. Ada aja yang ketinggalan. Itu di mana tadi ngambilnya gitu? Ngambil gitu. Halo, selamat datang kembali di Learning Talk, persembahan dari Garis Edukasi, Make Learning Fun Again. Oke, Bang Angga. Mana Bang? Kembali lagi nih, alhamdulillah sehat. Gini nih Bang, Gimana Bang? ada satu hal, karena kan kita tahu di sini Bang Angga yang paling banyak jam terbangnya sebagai seorang trainer nih, biar gimana pun juga nih. Pengajar. Iya, pengajar lah. Sekarang apalagi istilahnya tuh Widya Iswara. Widya Iswara gitu. Pemerintahan. Macam-macam ya. Nah, saya sementara yang backgroundnya lebih kebanyakan ngerjain di belakang layar, beberapa kali suka diminta nih untuk ngisi materi, mungkin yang penggunaan tools dan yang lain-lain gitu. Kan agak, kalau kita yang biasa di belakang komputer kan, kalau ngajar suka kaku tuh. Nah, Harus gitu. adaptasi lama aja gitu. Benar. Nah, saya mau coba ngegali lagi nih, gimana sih supaya kita jadi trainer yang setidaknya tuh audiens nyaman sama kita. Oh, oke. Gitu. Nyaman, terus jadi dengan nyaman kan kita materi bisa lebih nyampainya lebih bagus gitu ya. Bisa engage gitu ya, ngeblend sama audiens. Betul, satu chemistry lah gitu sama audiens. Nah, mungkin kita mulai dari pas kita memulai sebuah training nih. Kita opening. iya, bagusnya pas kita masuk ruangan tuh gimana sih gitu. Atau mungkin ada lagi yang perlu dipersiapkan dulu, tips-tipsnya, mungkin persiapan saat mau mulai training dan saat kita masuk ruangan dan mulai gimana gitu. Ya. Oke. Kalau misalkan kita bicara trainer nih Bang Uku ya, ini saya cerita apa yang sering saya lakukan aja gitu. Iya, Karena setiap trainer pribadi. punya ini nih, punya apa ya, value yang dia pegang erat masing-masing gitu ya. betul. Dan tergantung sama karakteristik si trainer atau pengajarnya, dia lebih nyaman seperti apa gitu. Iya, Nah, betul. sebelum ke pengalaman, pertama di mana-mana gitu ya, apalagi di keilmuan kita Bang, teknologi pendidikan ada yang namanya pengelolaan kelas gitu ya. Itu kan ada namanya pengelolaan kelas gitu. Nah, itu memang ada baiknya gitu dan sangat disarankan itu ada preparation-nya tuh. Sebelum kita masuk ke kelasnya gitu. Ya. Kalau di sekolah atau di ilmu pendidikan itu biasanya itu yang namanya RPP tuh, rancangan program pembelajaran gitu. Kalau di swasta atau di mana tuh ada lagi tuh istilahnya tuh. Yang minute by minute sampai ditulis tuh Bang. Openingnya ngomong apa. Bahkan saya pernah di satu tempat di perusahaan saya yang dulu gitu Bang. Itu sampai jokes-nya udah ditulis Bang. Jadi satu topik training, misalkan trainernya ada 3 yang bawain di beda-beda kota gitu, itu jokesnya dijamin sama. Gitu. Tapi tingkat lucunya bisa beda gernya, karena cara penyampaian kan belum tentu sama tadi yang gitu, yang saya bilang. Kalau orangnya jokesnya sama, tapi dia bawainnya dengan muka datar gitu, jadi gernya kurang gitu. Nah itu ada preparation gitu. Kalau saya biasanya kalau di pemerintahan tuh seringnya ini pantun sekarang. Pantun, cakep gitu ya pasti gitu. Nah itu pattern-pattern yang bisa digunakan. Kalau saya yang tipenya, saya memang bukan tipe orang yang menulis gitu Bang. Jadi saya tidak menulis gitu bahwa kita ngapain dulu. Tapi saya sudah mempersiapkan kira-kira openingnya seperti apa, dalam artian bridging ya, kalau bahasa saya itu bridging tuh, bridging di awal sebelum kita masuk ke materi gitu. Nah, jadi saya biasa tuh menghayal dulu tuh Bang di H-1-nya tuh. Pas masuk besok tuh ngajarin pesertanya nih siapa gitu, udah ngebayangin usianya segini, berarti harus bertampil seperti apa. Misalkan kayak misalkan bahasanya ini Bang, bahasanya misalkan tentang kita bikin, misal saya ngajar tentang bagaimana bikin video pembelajaran gitu. Saya udah berarti besok penampilan saya harus seperti orang yang expert di bidang media pembelajaran gitu. Dengan style yang mungkin casual, baju polo shirt cukup, bahkan kaos gitu, bisa pakai topi dan lain-lain. Jadi tidak terlalu menyesuaikan gitu. Nah, misalkan topiknya beda lagi, semacam FGD gitu ya. Mungkin FGD yang topiknya lebih ke teoritis gitu. Kita diminta datang sebagai ahli gitu ya. Nah itu mungkin baru, mungkin besok pakai batik, kayak gitunya sih. Itu preparation. Dan saya menghayal dulu tuh Bang, di awalnya ngomong apa dan segala macam. Nah, ketika sudah masuk di kelas, yang pertama saya lakukan apa tuh Bang? Kalau pemain bola tuh ngecek rumput tuh.
Oh, oke. Kalau pemain bola kan ada tuh ya, sebelum pertandingan 2 jam sebelumnya itu dia ke lapangan dulu, cuma jalan-jalan, muter-muter. Nah itu saya biasa melakukan itu, Bang. Masuk ke ruangan training. Masuk ke ruangan trainingnya muterin aja. Oh, oke. Dari sudut ke sudut, ngelihat maksudnya tempat duduk si pesertanya seperti apa. Nanti saya akan memposisikan diri di mana kira-kira gitu. Itu Sambil nyoba-nyobain ini kali ya, HDMI. Iya, laptop, gitu. iya. Kalau misalkan ada waktunya sampai segitu, tapi biasanya keseringan nggak ada waktunya karena sebelum biasanya kalau kita dipanggil itu sebelumnya ada narsum lagi gitu-gitu. Jadi agak nggak sempat. Paling tidak minimalnya adalah muterin ruangan sih, Bang. Yang paling penting tuh kayak kita membiasakan di ruangan itu. Jadi kayak ruangan itu udah dalam penguasaan kita gitu, biar kita nggak ibaratnya pas, aduh ini panggungnya begini gitu ya. Itu kalau saya gitu ya. Itu non teknis tuh, Bang, berarti. Nah, masuk ke teknis pembukaannya. Nah, secara apa ya? Secara keilmuan mungkin kalau waktu kita belajar micro teaching di kuliahan dulu, Bang, itu kan pasti udah ada urutannya tuh ya, Bang ya. Di awal pembukaan kita harus ngomongin soal tujuan membelajar, kita harus kasih tahu nih bahwa peserta belajar itu harus dikasih tahu dia hari itu akan melalui titik-titik apa aja tuh. Knowledge apa aja yang akan dia dapatkan gitu. Itu kan prinsip dasar di pembelajaran, Bang. Jadi jangan sampai kita datang ucuk-ucuk langsung ke slide gitu. Walaupun memang udah ada spanduknya gitu ya, topiknya apa, tapi harus dikasih tahu dulu. Hari ini kita sharingnya di mana. Yang akan mereka dapat adalah poin A, B, C gitu. Skop materinya. Skop materinya, betul. Jadi dia udah tahu di akhir nanti apa yang diharapkan gitu. Bahkan kalau misalkan akhirnya harus ada project, langsung dikasih tahu tuh, Bang. Langsung dikasih tahu projectnya. Nanti di akhir nanti semua akan ada project ya gitu. Jadi dia udah mempersiapkan diri bahwa punya bayangan. Betul. Nah, kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi gitu, kayak gitu, Bang. Dan pembukaannya sendiri kalau ragam trainer nih, ada yang pakai ice breaking. Ada yang pakai jokes ya gitu. Ya sebenarnya sih mungkin ada yang menafsirkan gini. Jokes itu termasuk ice breaking, bisa aja gitu. Macam-macam lah pemahaman ini, tapi itu balik lagi ke karakteristik orangnya. Ice breaking seperti apa nih? Kalau saya tidak terbiasa dengan ice breaking yang kita bikin mainan tuh. Ada teman saya tuh, yang salah satu expert kita, Mas Bedul misalkan. Nah itu dia paling seneng kalau mulai kelas joget-joget, ada gerakan gitu. Nah, saya nggak pede tuh kalau part itu, Bang. Saya nggak. Itu kayak gali kuburan sendiri kalau saya mainin itu. Saya nggak pernah mainin game apapun ketika di depan kelas gitu. Karena khawatir fail. Gitu. Jadi kalau saya di opening, saya lebih senang semacam ice breaking-nya dengan menonton, menyaksikan karya apa yang pernah saya buat. Jadi saya showcase gitu. Showcase atau portfolio gitu, Bang. Jadi kayak biar ngeblend nih, lihat dulu nih. Nanti dia mulai apalagi yang topik pelatihannya berhubungan sama produk itu gitu ya. Yang project gitu. Yang project betul. Kalaupun acaranya semacam webinar atau FGD tetap saya tampilin. Paling tidak untuk menunjukkan bahwa kan nggak semua orang tahu apa yang pernah kita kerjakan tuh, Bang. Jadi kayak memberat. Apalagi kadang kita ketemu yang usianya mungkin 2 kalinya kita, Bang. Lu siapa gitu misalnya. Dengan menunjukkan itu akan sedikit muncul trust, karena selain ngeblend kita butuh audiens ini trust sama kita sebenarnya. Butuh dia, oh bener nih orang ini pantas nih ada di depan situ. Itu yang agak sulit, karena kalau kita sudah dirasa tidak pantas sama audiensnya, dimakan tuh gitu. Kayak dulu tuh saya pernah lihat trainer-trainer yang materinya teori tuh dia di halaman depannya pas perkenalan CV-nya gitu ya. Itu tuh ada yang ini nih, foto dia waktu di kampus di luar negeri. Gitu. Dia foto bareng sama expert mana gitu. Oh ternyata emang tujuan untuk itu ya. Termasuk CV di depan kan. Biasanya kan harusnya kan moderator memperkenalkan pembicara dengan CV-nya gitu. Kalau misalkan itu terlewat, mungkin di setiap slide saya, di slide kedua setelah judul itu pasti CV. Tapi ditampilkan atau tidak itu tergantung situasi gitu. Kalaupun ditampilkan nggak perlu dijelaskan karena udah dibacain mungkin sama moderator. Itu yang pertama kali saya lakukan. Nah, itu mungkin belum terlalu maksimal tuh kalau kita bicara ice breaking untuk ngeblend dan segala macam, Bang. Yang tadi saya bilang ada yang bikin game, permainan dan segala macam gitu. Nah, kalau saya lebih senang di part awal ini ice breaking-nya dengan menggunakan tools kalau saya, Bang. Tools, bisa ya? Bisa. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Misalkan ada yang
sebelum pelatihan semacam pretest gitu ya, tapi pakai Kahoot misalkan. Oh, Kahoot ya? Ya, jadi semua peserta disuruh buka HP-nya, pakai Kahoot, masukin kode Kahoot-nya, nanti jawab gitu. Itu bisa kalau di Kahoot kita bisa bikin apa aja tuh? Apakah multiple choice atau? Yang common dipakai multiple choice. Walaupun di Kahoot sendiri banyak sebenarnya Bang. Yeah. Gitu yang kalau saya sendiri agak jarang pakai Kahoot. Cuman mengalami sering. Jadi yang ngajarnya atau yang membawakan pakainya Kahoot gitu. Karena cukup familiar ya di kalangan apalagi guru-guru gitu. Kahoot, Quizizz itu yang ibaratnya sekarang kalau dulu pas pandemi itu inovasi, sekarang udah orang training kalau dapat Kahoot ya Kahoot lagi, udah males sudah di level itu mungkin karena udah terlalu sering gitu ya Bang yang dipakai untuk itu. Kalau selain Kahoot yang mungkin banyak yang belum tahu itu ada namanya Padlet Bang. Padlet ini tapi pengelolaannya biasanya kalau saya pernah pakai itu nggak cuma untuk bridging pertanyaan atau kuis, tapi dipakai untuk keseluruhan rangkaian. Nanti dia peserta itu ngupload progres belajarnya di situ. Oh, oke. Jadi misalkan di sesi pertama dia harus menghasilkan storyboard. Storyboardnya diupload di Padlet, jadi semua bisa lihat gitu. Nah itu yang paling sering saya gunakan itu sebenarnya Mentimeter namanya Bang. Mentimeter. Mentimeter. Oh, okay. Pernah tahu lah yang di depan tuh di Mentimeter itu kita bisa ngasih pertanyaan, multiple choice, kita bisa itu gratis bisa ya? Gratis bisa Bang, cuman terbatas di slide-nya Bang. Jadi Mentimeter itu kayak sistemnya slide kayak PowerPoint gitu ya. Jadi kita bisa bikin semacam. Kita bisa bikin apa aja tuh di Mentimeter? Yang sering digunakan adalah quiz, polling. Pollingnya ini bisa macam-macam, bisa kayak polling yang nanti ada grafik kayak quick count gitu. Ada juga yang word cloud, yang sering saya pakai itu yang word cloud. Yang jadi misalkan nih saya bahas tentang e-learning. Di slide pertama tuh pakai Mentimeter saya akan tanya, apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika mendengar istilah e-learning? Nanti dia akan ngetik 3 berapa jawaban utama gitu. Nanti akan muncul tuh di layar awan-awan katanya, banyakan itu kata apa? Satu kata atau bisa lebih dari satu kata? Bisa lebih dari satu kata. Tergantung kita settingnya Bang. Tergantung kita settingnya. Nanti yang muncul di layar, kata yang paling banyak diketik sama peserta itu katanya jadi paling besar. Oh gitu. Jadi kita bisa ngelihat, oh kalau katanya paling besar berarti banyak yang nulis kata itu. Nah itu sekalian saya untuk screening sejauh mana nih pemahaman dasar calon peserta ini terkait topik yang mau saya bawakan gitu. Nah yang sering saya pakai itu namanya Mentimeter. Nah kalau kita udah masuk materi nih ya, jadi opening tuh ya udah ya. Kita menjelaskan materi gitu kan. Kadang-kadang apalagi kalau materinya mungkin nggak banyak, tapi waktu masih sisa banyak nih. Oh iya. Kadang-kadang suka mati kutu nih, ngapain lagi nih gitu. Habis senjatanya nih. Betul. Habis gitu. senjatanya. Nah itu kita bisa ngapain lagi tuh? Misalnya biar mereka tuh kan kalau ada teori itu active learning ya. Biar betul, orang tuh bisa ada engagement dan dia bisa lebih membangun partisipasi gitu. Itu kan biasanya lebih efektif ya belajarannya. Bisa nggak kita pakai tools atau Mentimeter tadi gitu? Untuk ningkatin tadi. Bener Bang. Kadang kita itu, ini pengalaman. Jadi kalau pengajar atau guru atau trainer itu kan memang benar terkait jam terbang gitu ya Bang. Dulu pertama-tama kali ngajar gitu Bang, itu sering tuh ngalamin itu. Materi udah habis nih. Dan kita kayak merasa sudah memberitahu semua hal yang kita tahu gitu ke pesertanya gitu. Tapi ternyata belum, setelah ditelaah ada part yang kurang, jadi kayak masih searah aja Bang. Kita aja yang kita nggak bisa memastikan gitu ya. Mereka ini sebenarnya sudah klik belum sih sama informasi yang kita kasih gitu. Karena di beberapa kasus kita kan karena kita ibaratnya kita itu bukan expert ya, kita yang familiar sama knowledge itu Bang. Kita merasa itu kan hal yang mudah ya Bang. Iya. Kita udah, ini kan bikin storyboard ya deh, kayak bikin storyboard di scene 1 kita contohin gitu ya. Ini bikinnya begini, menurut kita itu mudah buat kita gitu. Tapi ternyata di sana yang 20 atau 30 orang itu, dia masih nggak tahu ini apa sih barangnya gitu. Nah itu di awal-awal saya ngajar dulu saya sering ngalamin itu tuh Bang. Nah ternyata yang saya temui akhirnya makin kesini, yang saya dapat adalah saya memakai pola gini Bang. Setiap informasi utama yang mau saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan, itu harus ada dalam tanda kutip tuh namanya knowledge check. Kita kembalikan lagi ke audiensnya. Nah ini tergantung nanti materinya kayak apa nih Bang. Misalkan teoritis materinya. Jadi setelah, saya udah nyampein materi, kan kita tahu nih ya Bang bobotnya materi itu tingkat kesulitan seperti apa. Misalkan nih materinya levelnya cuma knowledge saja, tapi penting nih gitu. Udah selesai materi disampaikan,
kita bisa pakai dengan nih yang nggak pakai tools dulu nih, yang nggak pakai tools misalkan dengan jadi gimana? Ingat nggak yang tadi? Apa itu e-learning gitu? Pasti nggak ada yang jawab, Bang. Bener nggak? Pasti nggak ada yang jawab gitu. Apalagi orang-orang tua nggak bakal mau di active learning. Jadi ngecek dulu ya, ngecek dulu apakah dia nerima nggak nih apa yang kita sampaikan sebagian tadi gitu ya. Betul. Dan itu juga bagian untuk mendelay waktu juga itu. Ngisi waktu gitu. Biar tidak speednya nggak cek tapi dari kita doang gitu. Jadi ada bagian yang feedbacknya ke kita gitu. Nah, biasa tuh kayak nanya. Kalau nanya nggak berhasil, Bang, misalkan nanya nggak berhasil, kita pancing dengan misalkan kita punya souvenir kecil-kecilan gitu. Yang paling aktif nanti akan dapat reward segala macam, kalau cuman pin MOOC dan segala macam, itu mungkin bisa membantu tuh. Kayak itu kalau pakai cara konvensional gitu. Atau yang sudah kita siapkan di bahan tayang kita atau bahan presentasi kita. Nah, di sini kita bisa pakai tools. Mungkin salah satu Mentimeter tadi. Atau yang lain juga bisa. Nah, jadi kayak di Mentimeter itu kita bisa kasih kuis, Bang. Kuis. Oke, ini udah selesai nih pembahasan ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, diem gitu semua kan. Oke, kalau nggak ada saya nanya. Buka lagi Mentimeternya. Pergi lagi ke satu kode lagi gitu. Dia akses lagi. Nah, di situ kita siapin pertanyaan-pertanyaan untuk ngecek kemampuan dia. Dalam bentuk kuis ya? Dalam bentuk kuis. Nah, yang kalau kita bisa explore lagi nih, Bang, part ini. Misalkan kayak di pelatihan yang pernah kami bawakan waktu itu, kita pakai, jadi trainingnya ini 3 tahap, Bang. 3 tahap. Jadi ada 3 pertemuan gitu. 3 kali pertemuan. Jadi minggu pertama, nanti ketemu lagi 2 minggu lagi, 2 minggu lagi ketemu lagi. Tapi materinya bertahap gitu ya, berkelanjutan. Itu yang kita lakukan adalah kita kasih gamifikasi, Bang. Gamifikasi pakai apa? Setiap setiap kelompok itu kita kasih semacam kertas, memang kertas gitu, terus ada kotak-kotak itu, Bang. Jadi kalau kelompok itu mendapat, dia misalkan jawab aktif nih, kalau kita ada yang, jadi apa itu e-learning, dia jawab nih kelompoknya, dapat 1 poin. Poinnya itu kita tandai dengan stiker bulat, Bang. Stiker itu nanti ditempel di kertas punya dia. Ditempel nih. Nah, mereka harus ngumpulin stiker itu sebanyak-banyaknya, artinya poin sebanyak-banyaknya. Bahkan kita gunakan kayak kita break sampai jam 1:30 ya gitu. Break sampai 1:30 nih, break makan siang gitu. Kelompok yang pertama kali komplit dapat poin gitu. Ya, di gamifikasinya tuh. Nah, kalau mau pakai tools, kita bisa pakai misalnya salah satu Mentimeter. Tapi ini ibaratnya parsial, cuman setelah selesai satu topik kita kasih kuis. Nah, kalau kuisnya mau dimainin kayak siapa yang di kuis ini poinnya terbaik dapat reward dan segala macam, itu tinggal permainan si trainer nih ngelihat karakteristik pesertanya, karena bisa jadi dengan reward itu nggak works juga bisa, Bang. Jadi kita memang harus pandai membaca juga nih si audiens ini gimana gitu. Nah, saya biasanya pakai kuis tadi sih, Bang. Kuis. Itu ada nggak sih pengaruh faktor umur, faktor latar belakang pendidikan, profesi, sama apa yang kita harus lakukan gitu? Ada pengaruhnya nggak tuh? Pasti. Karakteristik itu pasti ngaruh. Jadi kayak akan beda nih situasinya ketika kita membawakan pelatihan nih yang pesertanya Wida Iswara senior misalnya gitu. Yang usianya mungkin di atas 45 tahun gitu ya, Bang ya gitu. Itu beda sama pelatihan nanti untuk staff-staff L&D yang usianya 30-an gitu. Itu pasti jauh berbeda gitu. Kayak kita kalau misalkan yang muda-muda sebetulnya kita bisa lebih casual gitu. Kita bisa bahkan bahasa yang kita gunakan udah bisa bahasa santai aja gitu. Tapi kalau misalkan yang senior memang ngeri-ngeri sedap juga gitu kita gitu. Bahkan buat buka Mentimeter masukin kode aja mungkin mereka. Jadi kita terhambat sendiri, Bang. Itu pakai Mentimeter nih misalnya, pakai tools lah apapun itu, Kahoot tadi misalnya itu. Padahal simple ya. Padahal simple. Menurut kita simple. Tapi ternyata enggak juga bagi beberapa audiens. Ada aja yang ketinggalan. Itu di mana tadi ngambilnya gitu. Ngambil gitu. Kalau pesertanya usianya masih usia atau yang akrab sama teknologi, kita nggak perlu kasih kode, kita kasih QR code di screen, di PPT kita, mereka scan, tahu mereka cara scan. Tapi kalau enggak bahaya gitu. Jadi tools kita misalnya kita pakai toolsnya udah bagus nih, tapi pas delivernya mereka ternyata nggak akrab nih. Jadi kita juga harus pandai-pandai juga sih, Bang, nyari toolsnya gitu. Berarti mungkin kalau yang senior gitu
lebih bagus aja pakai yang manual kayak tadi ya, gamification kayak Iya, koin, iya, iya, gitu, kertas-kertas, sticky notes, betul. Bahkan flip chart tuh masih di beberapa tempat masih sangat iya. berpengaruh. Makanya kalau di ruang-ruang meeting hotel suka masih ada tuh flip chart ya. Masih ada, Bang. Iya. Masih ada. Padahal udah ada proyektor. Betul. Udah ada kayak kemarin ya, saya ikut sebuah event gathering gitu ya, Bang ya. Kita disarankan bawa apa? Bawa tablet atau apa untuk mencatat di situ gitu. Tapi kalau acara yang mungkin masih pendekatan peserta konvensional, mereka masih punya seminar kit gitu. Yang buku yang gitu ya. Ternyata ya begitu pendekatan. Masih begitu. Oke, tadi beberapa kali saya lihat ada penggunaan kayak kuis-kuis gitu, Bang. Misalnya kita udah mau selesai nih pelatihannya, trainingnya gitu ya. Apakah perlu kita assess lagi kemampuan mereka, pemahaman mereka. Terus sambil kita menutup pelatihan tuh paling enak gimana sih? Apakah kita recall lagi semua materi atau kita justru mengajak mereka untuk mengembangkan atau memberikan arah, misalnya kita udah belajar ini, masih banyak loh hal di luar sana yang perlu kita pelajarin gitu. Biasanya kalau untuk nutup pelatihan itu gimana? Oke, yang pertama kalau soal asesmen dulu ya, Bang ya. Ketika titik akhirnya nih mau sampai mana nih? Kita di pelatihan ini mau selesai di level mana gitu. Itu yang pasti yang pertama adalah kita samakan dulu sama si klien ya, bahasanya si usernya gitu. Ini mau sampai level mana nih, Bang? Karena banyak yang gitu ya, yang kayak oh ya udah selesai udah, mereka nggak butuh apa-apa, nggak butuh konfirmasi apakah ini knowledge ini udah sampai atau belum gitu. Kita aja yang kadang merasa nggak enak hati nih, tanggung jawab moralnya gimana nih kepada peserta ini gitu. Tapi kalau misalkan amanahnya adalah kita pengen mereka ini langsung aplikasi ya gitu setelahnya gitu. Misalnya kayak kemarin kita sales app training untuk sales, Bang, pelatihan sales tentang komunikasi gitu, komunikasi. Kita sepakati bahwa dari kami men-suggest ke PIC atau ke usernya adalah evaluasinya mereka harus membuat video, Bang, akhirnya. Dengan mempertimbangkan usia peserta juga. Oh, ini dengan usia yang begini, usianya masih kita lihat bahwa mereka orang-orang yang paham lah pasti melek digital gitu. Jadi kita minta mereka bikin video di akhirnya, Bang. Bikin video ngerekam sendiri gitu? Ngerekam sendiri. Bagaimana dia menghandling customer-nya di tempat kerja mereka. Nah, video itu dikirim, di-upload, dan dikirim via email mereka ke atasan mereka, dan di CC ke tim kita trainer. Nanti video itu dibahas karena tadi ada 3 pertemuan, di pertemuan berikutnya gitu. Nah, kita sampai situ. Jadi, kita menyepakati dan kita memberikan saran kepada user nanti gimana sih kita mengukurnya nih. Setidaknya walaupun kita kalau pelatihan kan ada namanya evaluasi pelatihan tuh, Bang, yang 360 tuh atas samping bawah gitu ya. Kita nggak sampai situ memang karena bukan ranah kita, tapi kita menyepakati satu buah tool, satu buah mekanisme untuk kita paling tidak memastikan bahwa orang ini sudah engage sama materi kita gitu. Kayak gitu. Nah, jadi di akhir biasanya kalau kesepakatan gitu ya di akhir kita kasih penugasannya apa gitu. Sambil kalau reinforcement atau pengulangan ya itu sebenarnya relatif ya, Bang ya gitu. Kita bisa lakukan, bisa enggak. Kenapa? Karena misalkan contoh gini, kenapa saya bilang boleh nggak dilakukan? Misalkan trainingnya dari jam 9 sampai jam 5 misalkan. Jam kerja mereka jam 5 udah pulang, Bang. Training jam 5 belum selesai. Mereka udah gelisah tuh. Kita ya buat saya pribadi, saya nggak akan memaksakan harus mengulang dulu tuh. Kenapa? Karena percuma diulang. Pikiran mereka udah soal mau pulang gitu. Kayak gitu. Karena pernah gitu ya? Sering, Bang. Apalagi yang kayak misalnya pelatihan 2 hari. Tapi dipadatkan sampai jam 10 malam itu, mau berharap apa? Di jam 10 malam kita memberikan konklusi gitu. Jadi kalau saya lebih tertarik bagaimana kita membuat mekanisme mengukur mereka gitu. Karena di pelatihan itu banyak orang yang sebenarnya ada di situ, tapi pikiran dan dirinya sebenarnya nggak di situ kan gitu, Bang. Jadi mekanisme kayak kita suruh dia bikin video, kita suruh dia mengerjakan tes kalau memang perlu gitu ya. Itu sebenarnya yang lebih work sebenarnya ketimbang walaupun secara teori kita wajib ya di akhir pelatihan itu kita konklusi reinforcement tuh.
kita udah belajar ini dan segala macam. Tapi di lapangan buat saya jadinya opsional juga jadinya bang. Oke, menarik banget ya. Sebenarnya pasti banyak banget nih tips. Banyak sih kalau ngomongin. Yang pasti kalau yang saya tangkap tadi dari Bang Angga dalam kita menjalankan training, yang penting kita mengenal karakteristik audiens. Iya. Terus kita mengetahui medan ya, tempat kita ngajar. Terus kita juga bisa manfaatkan tools yang online ataupun yang offline. Kalau online tuh ada tadi Mentimeter, Kahoot, sama Padlet. Terus kalau yang offline kita bisa pakai stiker gitu ya, sticky notes gitu ya, pakai system point dan gamifikasi. Dan gamifikasi ternyata nggak perlu pakai aplikasi ya, bisa pakai mainan yang seadanya gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Angga atas tips kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau sharing mungkin pengalaman saat ngajar, itu boleh juga taruh di kolom komentar video ini. Dan juga kalau mungkin ada ide, mungkin mau ngobrol apa lagi kita di Garis Edukasi, apakah mau ke teknis, berbagi pengalaman lagi seperti ini, silahkan sharing juga di kolom komentar. Oke? Kayaknya sampai sini dulu video kita kali ini di Learning Talk, persembahan Garis Edukasi, make learning fun again.